People, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya Anda semua dalam perlindungan Tuhan. Kita semua ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, unshakable kingdom. Dan saya yakin Anda semua selalu menanti-nantikan program yang sangat spesial, program yang sangat luar biasa yang selama ini telah kita saksikan bersama-sama, yaitu program Kingdom Insight. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema yang spesial dan juga dengan narasumber yang spesial tentunya, yaitu kita akan berbincang tentang tema Paskah atau Passover Edition dengan tema The Innocent One. Dan narasumber kali ini juga adalah spesial dan saya sambut welcoming Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Waduh, komplit sekali, kayak Pak Lurah. Pertama-tama selamat buat host kita baru lulus doktorat. Oh ya, kiranya terima Tuhan kasih memberkati. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Iya. Jadi Pak Arifin, saya panggil Om Arifin, ini adalah gembala senior dari Rock International Ministry. Om Arifin, pagi ini kita akan berbincang tentang Passover tahun 2021, di mana gereja kita, Rock International Ministry, mengambil tema The Innocent One dari Daniel 9 ayat 26. Mungkin saya akan baca Om ya untuk ayatnya supaya teman-teman semua juga bisa mendengar dari Daniel 9 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Amin. Om Arifin, yang ditekankan itu sebetulnya yang seorang prince atau Messiah akan dibunuh sekalipun tidak ada salahnya, betul. Apa-apa, ya. Yaitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Om Arifin, kenapa tema Paskah kita, Passover kita tahun 2021 ini mengambil tema The Innocent One? Pertama-tama keprihatinan saya, yaitu hamba Tuhan yang sudah meninggal, dikorek-korek, ya. Dan membuat orang ada yang goncang imannya. Pertama-tama salahnya adalah mengidolakan. Kita masih ingat beberapa emak-emak yang ada orang yang dianggap hebat. Ya, saya bilang dia itu bukan ulama, dia itu umara. Umara itu kan ya pejabat. Nah, tentang Ravi Zacharias misalnya, dan juga Frank Houston. Sudah berapa puluh tahun meninggal. Masih dikorek-korek. Disidangkan dan sebagainya, ya, anaknya disidangkan. Karena apa? Tidak ada manusia itu yang the innocent one, only Jesus. Semua manusia, the spotless Lamb of God, spotless, sempurna. Cuma Kristus. Ya. Jadi yang salah itu mengidolakan nabi atau pemimpin. Ya, nanti kecewa. Itu karena itu saya akan sampaikan the innocent one is only one. Lord Jesus Christ. Ya, silakan. Jadi dalam hal ini ada satu peristiwa yang melatar belakangi, yaitu idolatry. Begitu ya. Jadi ada pengidolaan ya. Idol terhadap itu kan sesuatu, terhadap seseorang yang kemudian akhirnya membuat kita bisa kecewa atau mungkin kita bisa marah. Lalu kemudian yang disalahkan bukan orang itu, tetapi mungkin Tuhan yang disalahkan. Karena dia kecewa terhadap seseorang itu. Ya, belum ada, termasuk saya yang sudah sempurna kan belum. Kata Rasul Paulus, aku mengejarnya. Supaya aku memperoleh Kristus. Nah, Om Arifin, bagaimana kita bisa memahami the innocent one? Jadi memahami Yesus Kristus yang tidak ada salahnya, yang tidak bercacat celah, yang tidak ada dosa. Sementara kita mengetahui bahwa memang Yesus Kristus itu adalah 100% manusia dan 100% Allah.
Bagaimana kita bisa memahami hal ini? Dalam kemanusiaannya, kenapa kita bisa mengatakan bahwa dia adalah the innocent one? Sudah jelas, semua keturunan Adam ya terlahir dengan sifat dosa. Karena itu Adam pertama berasal dari bumi. Adam bukan ditendang dari langit loh. Adam itu ada di bumi. Taman Eden itu di bumi. Di bumi. Firdaus di sorga. Jangan gagal paham. Oke. Tetapi Adam yang terakhir ini berasal dari sorga. Dan kita tahu dia tidak ada satu benih daripada Yusuf. Tidak ada. Dan keturunan daripada Yusuf itu ada satu kutuk atas Raja Konia. Bahwa dia tidak akan berhasil, tidak akan punya keturunan. Pokoknya kutuk deh. Tidak ada satu benih daripada Yusuf. Yesus tanpa campur tangan manusia sama sekali. Tapi dari garis keturunan Maria itu tidak ada garis keturunan kutuk tadi. Itu yang saya mau sampaikan. Jesus is the God man. 100% Allah. Saya kasih ilustrasi. Apa ini? Itu adalah charger handphone ya. Nah, tapi ini transformer. Ini dihubungkan dengan arus bolak-balik. Ini arus searah. Nah kalau handphone saya langsung tancapkan di 220 volt, ya terbakar. Langsung konslet ya. Tidak ada seorang pun pernah bisa dan melihat Allah. Tapi Sang Putra itu yang menyatakannya. Dan dia adalah perantara antara Allah dan manusia. So sementara dia jadi manusia, dia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Itu yang paling penting ya, poin yang paling penting ya. Jadi sementara Yesus ada di bumi selama 33,5 tahun, dia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Tidak pernah. Buktinya apa? Dia menerima penyembahan. Di mana ada ayat mengatakan akulah Allah, sembahlah aku. Dia mengatakan berulang-ulang. Aku dan Bapa adalah satu. Engkau melihat aku, engkau sudah melihat Sang Bapa. Dan jangan lupa, hanya dia bukan nabi. Bukan sekedar nabi. Sebab kalau nabi berkata, inilah jalan. Ikutilah. Tapi dia berkata, I am the way. Akulah jalan. Akulah jalan. Derek, jalan. Hodos. Dia adalah jalan itu. Akulah kehidupan. Akulah kebangkitan. Akulah. Dan I am itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita baca dengan kacamata lain ya tidak bisa. Harus dengan kacamata Alkitab. Kita tidak perlu bela Tuhan. Memang kenyataannya dia 100% Allah, 100% manusia. Betul. Karena itu dia bisa capek, bisa tertekan, bisa takut. Dulu saya heran, loh aku begitu takut seperti mau mati rasanya. Sekarang saya ucap syukur, dia jadi manusia. Jadi dia bisa ngerti kelemahan kita. Bisa merasakan kelemahan digoda, kita. Tapi tidak pernah tergoda, pernah jatuh ya. Jadi 100% Allah, 100% manusia. Jangan ragu-ragu sedikit pun. Yesus hidup dalam dunia, tapi Yesus tidak duniawi, begitu ya? Karena dia menunjukkan keilahiannya selama ikan, dia ada di bumi ini. Ikan itu tidak ada yang rasanya asin, sekalipun tinggal di laut ya. Kalau mau ikan asin diasinkan, gitu. Hanya ikan mati yang asin. You are in the world, but not of the world. Dulu waktu saya sekolah saya juga ingat ada satu istilah namanya kalau nggak salah ingat hypostatic union. Artinya bahwa Yesus itu memang adalah 100% manusia dan juga 100% Allah. Jadi dalam kemanusiaannya dia menunjukkan kealahannya dan di dalam kealahannya dia menunjukkan kemanusiaannya. Inilah kalau host kita itu dokter pertanyaan seperti ini. Yang mudah dimengerti saja. Enggak. Ini loh seperti ini loh. Tanpa dia tidak bisa kita mendekat Tuhan. Ketika Musa berkata, Tuhan aku ingin lihat wajahmu. Tidak bisa Musa.
Tidak ada orang lihat aku dan hidup. Ya kan? Iya. Aku akan sembunyikan kamu di balik lekuk batu. Kamu cuma bisa lihat belakangku. Iya. Kita harus tahu di kerajaan Jawa saja. Yogyakarta misalnya. Abdi dalam tidak boleh lihat wajah rajanya. Iya. Dia harus menunduk ya. Untuk dan dia paling top bisa lihat belakangnya. Setelah rajanya berbalik, dia baru bisa melihat belakangnya gitu ya. Iya. Oke. Ya. Nah sekarang pertanyaannya saya balik ya. Kalau tadi dalam kemanusiaannya dia tidak bisa berdosa, sekarang dalam kealahannya 100% kealahannya, mengapa Yesus itu bisa mati sementara dia adalah Allah? Saya betulkan dulu. Dalam kemanusiaannya tidak bisa berdosa. Bisa. Kalau enggak namanya bukan godaan toh. Iya. Apa kelemahan manusia? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Iya. Dan iblis menguji Yesus di padang belantara, maka laparlah Yesus. Bersyukur kita. Iya. Kalau dia datang sebagai cyborg atau manusia Superman, celaka kita. Iya. Dia datang jadi manusia tanpa sifat dosa itu tadi. Iya. Bisa, tapi dia tidak mau. Untuk melakukan dosa itu. Setelah kita dilahirkan kembali, kita diberi anugerah. Iya. Untuk bisa tidak berbuat dosa. Iya. Tapi bukan berarti kebal. Iya. Godaan selalu ada. Godaan selalu ada, tetapi kita usia begini masih banyak godaan. Iya. Tetapi kita terutama menolak. Untuk bisa angkuh. Iya. Iya Iya. Nah itu tadi sebagai Allah sekarang. Sebagai Allah ya. Sebagai Allah, banyak orang mempertanyakan kenapa Yesus 100% sebagai Allah dia bisa mati, bukankah? Yang mati kan tubuhnya. Iya. Engkau telah memberikan kepadaku tubuh. Iya. Iya. Yohanes 1 ayat 1. Iya. Firman itu telah menjadi manusia. Iya. Bukan antropos, sarx, daging. Iya. Diberi daging. Iya. Firman itu ilahi. Iya. Tapi yang manusianya bisa sakit. Loh, dicambuk luka semua begitu. Dikasih mahkota duri. Iya. Mahkota duri itu ada racunnya. Setelah mati bahkan ditusuk dengan lembing. Iya. Keluar air campur darah campur air. Setiap tetes darah, setiap tetes air habis. Iya. Dia menghabiskan dirinya untuk kita dipulihkan. Iya. Gitu. Iya. Nah kembali lagi ke tema The Innocent One. Ketika kita membaca kisah daripada perjalanan penyaliban Yesus, salah satunya ketika dia menghadapi Pilatus ya. Yeah. Di sana kan Pilatus mengatakan bahwa orang ini tidak bersalah dan pilihlah siapa yang hendak kamu bebaskan. Bahkan istri dari Pilatus kalau saya baca di Alkitab itu dia bermimpi buruk. Matius 27. Iya. Nah ini bagaimana bisa terjadi itu? Kenapa orang-orang justru menimpahkan kesalahan yang seharusnya tidak ada salahnya? Bahkan Pilatus sendiri pun berkata bahwa orang ini tidak ada salahnya. Tapi kenapa banyak orang itu kemudian akhirnya menuding bahwa Yesus ini adalah pribadi yang bersalah dan dia harus disalibkan? Ya kita tahu bahwa establishment pada saat itu, terutama sistem agama Yahudi ya dalam hal ini, Yesus itu ancaman. Iya. Yesus betul-betul ancaman karena mereka membuat peraturan-peraturan yang tidak ada dalam Alkitab. Ya, dia datang bukan untuk meniadakan, dia datang untuk menyempurnakan, untuk menggenapi ya. Iya. Dan memang harus. Iya. Karena dia datang sebagai anak domba Allah. Iya. Nanti dia datang sebagai singa dari suku Yehuda. Singa dari Yehuda. Tapi dia datang anak domba. Anak domba itu untuk apa? Untuk kurban. Iya. Dia bukan korban, Roy. Dia adalah kurban. Kurban itu sacrifice. Ya. Kalau korban itu victim. Ya. Dia tidak melihat dirinya sebagai korban. Yesus tidak jadi martir. Yesus menyerahkan diri. Kita tahu ketika di Taman Getsemani, orang datang bawa senjata, bawa opor, bawa pendungan, bawa semua yang bisa membunuh Yesus. Iya. Dia menyerahkan diri. Iya. Buktinya, dia tanya, siapa yang kamu cari? Iya. Yesus dari Nazaret. I am. Waktu dia bilang I am, rebah semua. Iya.
Saya bayangkan kalau saya jadi sutradara, ya, pedang terpental, tombak melenting 100 meter. Melebar apa? Tapi dia nyerahkan diri. Bahasa Surabayanya mencelat kemana-mana gitu. Oh iya, mecitat. Mencitat. Iya, mecitat lebih dari. Semua rebah. Iya. Dan dia tidak melarikan diri. Iya. Dia menyerahkan diri. Jangan gagal paham. Iya. Dia menyerahkan diri. Salah satu gambaran yang kurang sempurna adalah Simpson. Simpson, iya. Simpson suku Dan. Ketika ditekan orang Filistin, mereka berkata, Simpson, mereka minta kamu sudah serahkan diri. Dia serahkan. Iya. Lalu datanglah orang Filistin. Jadi dia dikorbankan oleh keluarganya sendiri. Iya. Mendadak roh Tuhan turun. Iya. Dengan radang keledai dibabatlah 1000 tentara Filistin. Dan semuanya musnah. Iya. Yesus tetap menyerahkan dirinya. Iya. Sekalipun dia ada belenggu sanaan dia. Sekalipun dia adalah the innocent one. Dia tidak bersalah. Tidak bersalah tanpa dosa. Lah kalau dia jatuh dalam godaan, he's not the innocent one anymore. Iya. Satu noda aja enggak boleh. Iya. Kamu pernah mendengar banyak orang berkorban tentang lembu merah yang enggak boleh merah. Satu bulu putih pun? Iya. Iya. Itu baru layak jadi sacrifice. Iya. Jesus is the ultimate sacrifice. Iya. Ya. The innocent one. Iya. Nah sekarang begini Om Arifin, manusia ini kan naturnya kan memang berdosa. Kita semua sudah jatuh di dalam dosa. Jadi bagaimana kematian Kristus itu bisa menghapus dosa-dosa kita sebagai manusia. Sementara kita sebagai manusia ini, natur kita ini adalah natur yang berdosa. Bagaimana itu bisa terjadi? Sementara kita juga penuh dengan kesalahan, tidak seperti Kristus yang the innocent one. Di dalam perjanjian lama, maka yang bisa dilakukan adalah cuma kapar, menutup. Iya. Jadi misalnya ada noda di sini, ditutup nih, ditutupi. Iya. Tapi ke dalam Kristus dihapus sama sekali. Ketika kamu bilang dress code-nya mesti pakai polo shirt, saya sengaja pilih warna merah darah. Warna merah, iya. Karena kita bicara soal Pesah, Passover. Passover, iya. Iya. Tanpa darah, tidak ada remission of sin. Remission itu mengurangi, tapi sebetulnya menghapus sama sekali. Perjanjian lama cuma bisa mengurangi, bisa menutupi, tidak bisa menghapus sama sekali. Iya. Tapi lewat korban Kristus, kurban, maka terjadi penghapusan. Dan dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Seperti tidak pernah berbuat dosa. Iya. Kita lihat penginjil pertama yang dipilih Kristus adalah Maria Magdalena. Iya. Yang pernah 7 roh jahat merasuk dia. Bayangkan itu. Bukan cuma dari free will, tapi dirasuk lagi. Iya. Ya. Sudah rusak, bejat lah. Iya. Tapi disucikan Tuhan dan Tuhan berkata, Tuhan, iya. Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Iya. Lalu dia memberitakan, Yesus telah bangkit. Iya. Haleluya. Jadi buat teman-teman kita yang merasa hari ini hidup dalam dosa, terintimidasi dalam dosa, kita percaya bahwa korban Kristus mampu untuk menyelamatkan dan menghapus semua dosa kita. Sempurna ya, perfect gitu ya. Firman Allah mengatakan di Rasul Paulus, surat hutang kita telah dipakukan di kayu salib. Iya. Jadi dia jadi surat hutang. Dan dicap lunas. Kita nggak dicicil loh belinya. Iya. Tetelestai. Semuanya telah selesai dilakukan. Sesudahlah genap. Kapan tuh saya lihat ada mobil, kasihan sekali stikernya. Jangan ditabrak dulu, cicilan belum selesai. Cicilan belum lunas. Tapi kita dilindungi. Iya. Sebab tidak dicicil. Iya. Yesus bayar lunas. Iya. 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 Amin. Iya. Nah, kalau utang kita ya sebesar seekor ayam, Yesus bayar dengan 1000 kerbau. Jadi jauh lebih daripada utang itu, ya. Iya. Bahkan orang Surabaya bilang masih susu. Iya. Jadi kalau iblis ingatkan kesalahan saya, iya, saya ketawa aja. Iya.
Ya, urusan sama yang bayar saya. Iya. Dia telah membeli kita. Iya. Ya. Dan menjadikan kita raja dan imam bagi Allah Bapaknya. Wahyu 1 ayat 6. Amin. Iya. Bukan cuma dibeli. Iya. Tetapi dijadikan raja dan imam. Raja dan imam. Wonderful. Yeah. Mana ada pengajaran apapun di dunia seperti itu. Yeah. Tapi jangan lupa loh, pengampunan dosa itu baru keluar dari tanah Mesir. Yeah. Belum sampai ke tanah yang dijanjikan. Kanaan, Jadi buat rekan-rekan sekalian, sekali lagi ya, jangan pernah merasa terintimidasi oleh iblis. Jangan pernah merasa terkungkung dengan masa lalu kita. Jangan pernah merasa terbelenggu dengan masa lalu kita. Semuanya telah dibebaskan, bahkan sempurna. Dan kita akan memiliki masa depan yang cerah, lebih daripada apa yang kita bayangkan. Ada satu tips lagi, Roy. Iya, Om Arifin. Iya. Saya lagi shower nih. Mau siap pelayanan. Iya. Lalu iblis ingatkan dosa saya. Model kayak kamu kok layak melayani Tuhan. Ya toh? Iya. Ingat kamu begini, kamu begitu. Iya. Saya belajar seorang hamba Tuhan. If the devil, itu diabolos, penuduh. Ya, remind you of your past sin. Mengingatkan masa-masa lalu kita. Remember him. Ya. His future. Ingatkan masalah. Apa his future? Neraka. Dihukum selama-lamanya. Neraka, bukan neraka, neraka. Iya, neraka. Intimidasi balik. Tuduh dia balik. Kita ini saksi loh, bukan terdakwa. Iya. Banyak orang kalau tidak mengerti, kok mau dijadikan terdakwa? Sorry Joe. Seperti dalam kitab Wahyu ya, bahwa kita semua adalah saksi. Kita semua bukan terdakwa. Bukan. Iya. Saksi bahwa iblis adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Iya. Oke? Ya, amin. Saya tidak mau dijadikan terdakwa, kok enak. Yes, memang saya orang berdosa, tapi dijadikan orang benar sekarang. Oleh kemurahannya. Oleh anugerahnya kita semua dijadikan orang benar. Nah, amin. Nah, Om Arifin, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Tapi sulit ya biasanya kalau kamu tanya. Dokter yang tanya suka yang aneh-aneh. Enggak. Justru saya selalu diajarkan untuk mengubah yang sulit menjadi yang mudah. Nah, kalau orang pandai yang sulit jadi mudah. Orang enggak ngerti dan dia sendiri enggak ngerti, yang mudah jadi sulit. Nah, iya, biasanya itu kalau kuliah yang tahu cuma Tuhan dan dosennya, Om. Kalau kita bicara tentang Pesah, tentang korban, dan kita tahu bahwa Yesus sebagai the innocent one, sebagai seorang yang tak bersalah, dan kemudian dia dijadikan bersalah dan harus menanggung semua kesalahan manusia sehingga akhirnya dia harus mati di atas kayu salib. Kira-kira apa dampaknya untuk kehidupan kita sebagai warga kerajaan, Om Arifin? Sebelum dampaknya kita bicara awal mulanya. Iya. Dalam kitab Kejadian dikatakan Adam dan Hawa yang telanjang itu. Iya. Kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Tadinya makhluk yang bersinar sehingga tidak perlu baju kali. Iya. Bajunya adalah kemuliaan itu. Iya. Ya, dan mereka adalah innocent asalnya. Iya kan? Iya. Sebelum jatuh dalam dosa kan? Iya, betul, iya. Dan kemudian ada binatang yang tidak bersalah. Iya. For the first time darah tercurah. Iya. Lalu dibuatkan yaitu coat. Ya, pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Untuk menutupi. Menutupi kesalahan mereka, dosa mereka. The innocent one for the guilty one. Ya, the innocent one for the guilty one. Ya, itu dari awalnya. Ya. Dan Tuhan membuat pernyataan, aku membuat permusuhan. Antara kamu dan keturunanmu, benihmu, dengan benih perempuan ini. Karena itu yang tidak berdosa adalah benih perempuan. Benih perempuan, Ya, Yesus dilahirkan tanpa ayah jasmani. Iya. Dan kita tahu wanita tidak punya benih kan? Iya. Tapi Roh Kudus yang mengerjakannya. Iya. Kan gitu ya? Iya. Iya. Selalu begitu. Iya. Ada yang pengganti. Iya. Ya, kita tahu kalau dalam Perjanjian Lama ada 2 ekor kambing untuk dosa penebus salah yang lalu diundi. Iya. Satunya jadi korban sembelian,
Satunya korban sembelian. Satunya jadi Azazel. Azazel itu artinya domba atau kambing yang dibuang untuk mati di padang belantara. Karena itu Yesus. Jadi dua-duanya. Yang disembelih dan yang dibuang keluar kota. Jadi kalau ada gereja di tengah kota ngaku tempat salibnya Yesus, aneh, enggak ngerti itu. Kan kita tahu dia dibuang keluar kota. Penyaliban dilakukan di luar kota, bukan di dalam kota, tapi di tepi jalan yang ramai untuk jadi nakut-nakuti orang banyak. Ya kan? Selalu the innocent one, ya, atau instead of the guilty one. I'm the guilty one. Yesus the innocent one. Amin. Jadi itu ada semacam perjanjian mesianik begitu, Om ya. Ketika Mazmur 22. Pada waktu itu dikatakan bahwa akan mengadakan permusuhan antara benih perempuan ini dengan benihnya setan. Benihnya setan, Iblis adalah bapakmu, kata Yesus pada orang-orang beragama. Dan perbuatan bapakmu yang kamu lakukan. Dia adalah pendusta, bapak segala pendusta. Jadi kalau orang berdusta ya anaknya iblis. Because God is the righteous one. Amen. Amen. Tuhan tidak bisa berdusta, bukan tidak mau berdusta, tidak bisa berdusta Tuhan. Kalau Tuhan Karena dia aman, kan? Karena dia juga adalah 100% Allah. Dan dia bukan sang maha penyesat. Amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah, Om Arifin, kenapa saya mengambil kata kunci darah ini ya? Mengapa darah itu menjadi begitu penting dibicarakan di dalam perjanjian lama? Oke. Satu hari Reader's Digest punya satu proyek yang melawan Tuhan sekali, yaitu membuat Alkitab tanpa darah. Alkitab tanpa darah. Karena terlalu sadis katanya. Kita dulu disebut the slaughterhouse religion. Agama rumah jagal. Agama rumah jagal. Karena itu korban sembelihan dan sebagainya. Kita tahu manusia pertama Adam. Dam itu darah. Dan kalau ada orang bisa membuat darah buatan, sugih gak karu-karuan. Tidak ada yang bisa. Sebab dalam darah ada nyawa. Dalam darah ada nyawa. Dalam darah ada kehidupan. Dalam darah ada kehidupan. Dan apa artinya seperti tubuh tanpa darah? Mayat. Tubuh tanpa puji darah Tuhan mayat. yang Alkitab Reader's Digest tidak jadi terbit. Sebab mereka hitung-hitung rugi, pasti tidak ada yang beli. Bayangkan kalau Alkitab ini darah dan kurban dibuang semua. Kita tetap dalam kegelapan. Darah itu mahal. Berapa banyaknya darah dalam seorang bayi? Sedikit sekali kan. Manusia kan 5 liter. Kalau bayi berapa? Ada 1 liter? Maybe. I don't know. Dan itulah darah suci itu. Yang tidak ada sedikit pun kontaminasi. Dia menjelma jadi manusia. Oke? Dan harus menanggung kematian, Ibrani 2 ayat 9. Bagi semua umat manusia. Ibrani 2, 13-14 mengatakan karena manusia dibawa perhambaan karena takut akan maut. Yesus membebaskan kita dari takut akan kematian. Coba lihat, tidak ada angka 13. Angka 4 tidak ada, 14, 24. Manusia pendidikan gitu hebat, takut mati. Dan kita tahu bahwa musuh terakhir yang dikalahkan oleh Yesus itu adalah maut, kematian, Om ya. Jadi kita tidak boleh takut dengan maut, kita tidak boleh takut dengan kematian. Akulah Alfa dan Omega, kata Kristus, yang pertama dan terakhir, wa awal, wa akhir, dan juga yang pernah mati. Namun lihatlah, aku hidup untuk selama-lamanya. Amin. Nah, saya mau kasih saksian sedikit. Saya tahu bagaimana saya diselamatkan. Ketika saya berbaring di rumah sehat, bukan rumah sakit ya. Malam pertama, iblis mengintimidasi saya, mati kamu. Ini yang mana ini yang waktu yang barusan disembuhkan dari corona. COVID ini ya. Kalau yang sebelumnya punya pengalaman lebih dahsyat-dahsyat. Sembuh dari cancer. Sembuh dari virus yang tidak dikenal. Ini virusnya nggak dikenal. Saya ingat perkataan Jensen Franklin.
kita tidak bisa diintimidasi dengan sorga. Iya. Oh, maksud lu masuk sorga? Tidak bisa kita. Saya heran, saya tidak takut sama sekali. Karena orang tahu, apa kamu yakin kamu diselamatkan? Lebih dari yakin. I know and I know. Iya. Saya sendiri heran sama diri saya. Tidak takut mati. Luar biasa kan? Itu kekuatan daripada Roh Kudus. Lah banyak orang yang menolong kita. Terpapar sampai terkapar. Kita terpapar tapi tidak terkapar. Amen. Tidak akan. Amin. Iya. Oke, kenapa darah itu penting? Iya, dalam darah ada nyawa. Iya. Nah terus begini Om, kalau kita berbicara tentang darah, pasti tidak bisa dilepaskan dari apa yang namanya adalah korban. Ya. Jadi darah itu adalah merupakan produk, yang saya katakan menakut tapi ya, produk daripada korban. Nah bagaimana kita memaknai tema The Innocent One ini, Yesus yang tak bersalah, tak bercacat celah, dia dijadikan korban. Ini bagaimana kita bisa memaknai tema ini di dalam kehidupan kita pribadi secara practically? Ya kita lihat manusia yang paling baik yang pernah tercatat. Nabi Samuel, ya dah? Iya. Nabi Daniel, tetap bukan The Innocent One. Ya, Samuel, Daniel, ya kan orang-orang hebat. Iya. Kalau David pernah berzina, Musa pernah yaitu sombong. Tapi Daniel dan Samuel misalnya tetap ada cacatnya. Dan tidak bisa, syaratnya itu adalah harus without blemish. Ya, harus yang dewasa 1 tahun dikatakan di situ. Dan tanpa cacat, tanpa noda. Kita kembali ke tanah Mesir malam terakhir ketika mereka akan berangkat. Bagi setiap keluarga, ambillah seekor domba atau kambing. Ya. Lalu sembelilah dia. Misbah itu misbah, ya. Kalau di dalam bahasa Latin altar itu tusia, menyembeli. Ya toh? Ya, jadi harus ada darah itu. Ya. Lalu kemudian laburkan di ambang pintu rumahmu. Di depan pintu rumah. Iya. Pakai darah. Ambil hisop. Iya. Kalau kita lihat, kalau huruf Ibrani yang modern itu huruf taf, huruf terakhir kan? Iya. Huruf taf. Nah huruf taf zaman dulu itu cross begini, salib. Luar biasa. Saya punya pengalaman bahwa darah itu betul-betul melindungi. Berapa kali saya pernah lakukan itu dengan iman, tapi pakai minyak ya. Pakai minyak saya. Minyak kasih. urapan, Tidak selalu. Ada orang rumahnya orang baru-baru dilaburi minyak semua. Jadi minyak anum ya. Iya. Nah, tapi kalau Tuhan yang suruh saya lakukan itu. Saya pernah mengalami ancaman yang mengerikan. Dan saya berdiri di ambang pintu itu, saya katakan saya umat pilihan Tuhan. In the name of Jesus. Segala kehancuran. Pass over. Lewat. Pesah. Amin. Dan itu terjadi. Dan ambang pintu itu sekarang di sini. Ambang pintu hati kita. Ini mata, ini pintu loh, ini jendela. Jadi aplikasinya kalau ada intimidasi terhadap kita harus berani mengatakan ya, pass over, lewat. Lewat. Mau lewat dalam hidup saya. Betul. Berapa kali? Dan itu janji Tuhan buat setiap orang percaya. Orang mentertawakan Mazmur 91, saya ngalaminya. Amin. Every letter. Amin. Dia melepaskan aku dari jerat penangkap burung. Amin. Sudah dimasukkan pasti masuk kurungan. Lepas. Dan saya percaya kalau orang percaya akan ngalami itu. Tapi juga ini ada satu ayat saya mau share. Sederhana sekali yaitu di dalam Keluaran 13. Ya. Kita lihat ayat yang ke-13. Keluaran 13 yang 13. 13 bukan angka buruk. 13 angka father.
Jacob dengan 12 murid, dengan 12 putra. Yesus dengan 12 murid. Iya toh? Selama betul. Yesus ada di perahu 13 toh? 13 ya. Malah selamat. Jadi 13 bukan angka buruk. Yesus dikatakan itu angka celaka. Ya tidak. Tidak pernah mengatakan sebab 13 malam. Iya. Perhitungan yaitu tanggalan Yahudi jam 6 sore. Iya. Yesus melakukan bukan the last supper, the last seder. Iya. Seder itu memang perayaan Pesah. Iya. Ya, saya baca ya. Iya. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, jadi yang sulung, kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus apa? Mematahkan batang lehernya. Ya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak manusia, anak laki-laki, haruslah kau tebus. Ya. Coba perhatikan ini. Gambaran yang luar biasa. Keledai itu gambaran sifat manusia. Ismail dikatakan lelaki yang adalah, bukan seperti. Terjemahnya keliru. Adalah keledai liar. Tangannya melawan setiap saudaranya. Bukan melawan musuhnya loh. Melawan saudaranya sendiri. Ribut sendiri. Ya. Tetapi harus ditebus dengan domba. Jadi mahal loh harga keledai ini. Betul. Karena plus dengan domba kan. Kalau tidak ditebus harus apa? Dipatahkan batang lehernya. Dibinasakan. Iya dah. Jadi kita perlu ditebus oleh domba. Perkataan righteousness di dalam bahasa Mandarin itu adalah aku di bawah domba. Wo, aku atasnya domba. Dan perkataan aku itu ada sisi tajamnya, pisau atau lembing. Dan domba itu ditusuk kan. What a wonderful truth. Secara aplikatif bagaimana? Jadi kebenaran itu adalah aku di bawah domba. Domba itu Kristus. 41 tahun saya ikut Tuhan. Dulu keledai itu saya lah. Melawan semua orang, melawan otoritas. Tetapi ketika saya menyerahkan diri pada Sang Domba Allah, here I am. Ya. Jadi, dan terus terang saya tahu yang disalib itu mestinya saya. Dia menggantikan, substitusi. Karena itu perlu ada darah. Sekali lagi tanpa darah tidak ada penebusan, tidak ada pengurangan dosa. Begitu Roy. Jadi aplikasinya adalah bahwa untuk menerima penebusan dari Kristus ini kita harus bertobat gitu ya. Dan sadar. Kalau orang sombong kan bilang tidak pernah bersalah. Tidak pernah bersalah. Yang salah orang lain. Yang salah orang tuanya, istrinya, ya temannya. Kerendahan hati dimulai Tuhan akulah orang berdosa. Ingat orang Farisi. He pray to himself. Tuhannya awake dhewe. Itulah agama. Dan sebesar apapun dosa kita, kalau kita datang. Pemungut cukai memukul dadanya Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Aku tidak layak. Semua klub di dunia ini dimulai dengan kelayakan. Tapi warga negara kerajaan Allah dimulai dengan tahu dia tidak layak. Wah, saya masih ingat ketika saya tersungkur minta ampun dosa saya. Saya merasa berdiri begitu kotor. Saya dulu anggap diri saya baik. Itu masalahnya. Jadi warga kerajaan, jangan lupa ini kunci yang sangat penting sekali ya. Untuk kita menyadari bahwa diri kita ini sebetulnya tidak layak. Dan kita perlu datang kepada Yesus, Sang Anak Domba itu. Untuk menerima korban penebusannya. Sehingga kita dilayakkan dan kita diampuni segala dosa-dosanya. Substitusi daripada Yesus yang diminta. Siapa yang akan kubebaskan? Kata Pontius. Pilatus, Dia adalah gubernur, hegemon yang punya kuasa. Padahal ditulis Yesus lahir sebagai hegemoi. Jadi yang memegang kekuatan, memegang kuasa. Dia menyerahkan diri. Yesus yang disebut Barabas dalam terjemahan Aramaik. Dan di terjemahan bahasa Indonesia. Karena saya percaya Injil Matius itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya. Maka namanya bukan Barabas saja, tapi Yeshua Baraba.
Baraba itu anak seorang bapak, artinya anak tidak sah, ya kan? Yeah. Atau Yeshua yang disebut Masiah. Yeah, yang disebut Kristus, yeah. Yang diurapi, yang tidak ada salahnya apa-apa. Yeah. Mereka berkata, berikan kami Baraba. Kita dulu bukan anaknya Tuhan, anaknya hantu. Tapi karena Yesus. Kita tahu bahwa sebetulnya yang mesti disalib, yang mesti dihajar itu diri kita, ya. Karena kita harus orang teman berikan saya sebuah cincin ini. Saya pernah cerita, saya suka cincin ini karena apa? Pemberian sahabat saya. Yeah. Kedua, ini cincin Indonesia. Asli Indonesia. Ya, ini ametis. Ametis itu artinya tidak akan mabuk. Lah enak dong. Yang kedua, ametis itu punya arti rohani lebih dari yang lain. Iya. Ini the wound of Christ that heals. Luka Kristus yang akan menyembuhkan yang kita. Menyembuhkan. Iya. Ya, ketika saya keluar dari rumah sakit, saya minta istri saya pakai ini. Iya. Untuk mengucap syukur kepada Tuhan. The wound of Christ that heals me. Amin. Ya. Amin. Jadi bukan cuma diampuni dosanya, tapi kita disembuhkan juga dan diberkati. Amin. Nanti pesan tentang resurrection, kita perlu betulkan ini. Orang bingung, Paskah itu kapan? Iya toh. Nanti tanggal 4 April itu hari raya kebangkitan. Iya. Bukan hari raya Paskah. Hari raya dan Indonesia murah hati loh. 52 kali merayakan kebangkitan Yesus. Betul ya, tiap kali hari Minggu kita merayakan kebangkitan Yesus. Itu hari raya apa? Kesempatan ceritakan. Iya betul. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak mungkin ada libur hari Minggu, tidak mungkin. Nah ini terkait dengan tema The Innocent One ini saya teringat bagaimana jika ada orang-orang tertentu itu yang sukanya itu menyalah-nyalakan orang gitu. Wah ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Ini terkait dengan tema The Innocent One ini. Iya, gini. Orang yang suka nunjuk-nunjuk orang lain, itu keturunannya siapa? Keturunannya Diabolos. El Diablo. Iya. Iblis, pendakwa. Penuduh. Pendakwa. Tapi Yesus adalah justru yang membenarkan. Amin. Yesus adalah pembela. Amin. 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 Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Lepaskan mereka. Iya. Supaya genaplah firman Tuhan mengatakan, aku memukul gembala dan domba tercerai-berai. Iya. Dan seperti yang dikatakan firman Tuhan, dari semua yang kau berikan kepadaku ya Bapa, tidak seorang pun binasa kecuali dia yang ditentukan untuk binasa. Iya. Yaitu Yudas Iskariot. Iya. Om Arifin bisa berdoa untuk kita semua, supaya kita menerima korban Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang berkuasa. Amin. Darah-Mu tidak berkurang kekuatannya. Ya Tuhan. Bagi mereka yang sudah menerima, hati mereka meluap dengan syukur. Amin. Yang sudah disucikan, dibenarkan. Tetapi bagi mereka yang belum pernah menerima, tapi mendengar berita ini, the innocent one, the ultimate sacrifice, Tuhan Yesus. Ketika mereka mengundang mereka dalam hati mereka, masuklah dalam hati mereka, sucikan dan jadikan warga negara kerajaan Allah. Jadikan anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkatilah kalian semua. Kasih karunia Yesus Kristus menyertai kalian. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, 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 amin. Baiklah warga kerajaan, demikianlah perbincangan saya dengan Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana, Gembala Senior dari Rock International Ministry, tentang Passover. Dan saya percaya perbincangan yang singkat ini pasti akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan saya percaya ketika kita menerima korban Kristus, maka seluruh dosa kita dihapuskan dan kita semua akan menjadi anak-anaknya, warga kerajaan Allah, menerima janji hidup yang kekal. Karena itu jangan lupa selalu terus saksikan program Kingdom Insight because His gift for you. God bless you.